Suriname atau secara resmi bernama Republik Suriname, yang dahulu bernama Guyana Belanda, adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur, Guyana di barat, Brazil di selatan, dan Samudra Atlantik di utara. Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa resmi di Suriname. Orang Jawa dibawa ke Suriname dari Hindia Belanda antara tahun 1890 sampai 1939. Bagaimana sejarah negara Suriname? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Wilayah Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke-15, yaitu ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba menguasai Guyana, yaitu suatu dataran luas yang terletak di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Casiquiare, dan Sungai Orinoco. Dalam suatu cerita fiktif Eldorado, Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa cerita fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai Guyana. Pada tahun 1449, pelaut Spanyol Alonso de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur Laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Costa, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kemudian menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke-16 dan ke-17, Guyana dikuasai silih berganti oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Portugal. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 hingga tahun 1639. Pada tahun yang sama, Belanda juga berhasil menguasai kembali sebagian besar Guyana, sedangkan Prancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Akibat dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Guyana Espanola, bagian dari Venezuela sekarang, Inglesa yang menjadi Guyana sekarang, Hollandesa, wilayah Suriname sekarang, Prancesa yang menjadi Cayenne, dan Portugesa yang menjadi bagian dari wilayah Brazil sekarang. Pada tahun 1651, Suriname diserang oleh Inggris dan sejak saat itu menjadi wilayah kekuasaan Inggris hingga penandatanganan perjanjian perdamaian Breda tahun 1667. Berdasarkan perjanjian itu, Suriname menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun, pada tahun 1781 hingga 1783, Inggris kembali memasuki Suriname dan Suriname kemudian dijadikan daerah protokoler Inggris dari tahun 1799 hingga 1802. Melalui perjanjian Amiens pada 27 Maret 1802, Suriname, Berbice, Demerara, dan Essequibo berada di wilayah kekuasaan Belanda. Tetapi setahun kemudian Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan semenjak tahun 1804 Suriname menjadi koloni Inggris dengan sebutan The British Interregnum. Selama Suriname berada di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utamanya adalah pelarangan perdagangan budak, sementara kebun-kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikelola. Selanjutnya melalui perjanjian London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam perjanjian Wina, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh gubernur dengan didampingi oleh sebuah dewan kepolisian yang bertugas sebagai penasehat gubernur. Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi Suriname semakin tidak menentu. Kemudian
Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani sebuah perjanjian dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Perjanjian ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1917, di mana rombongan imigran Hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya pada tahun 1890 sampai 1939 adalah para imigran dari Jawa. Seiring dengan ditempatkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam beberapa bidang lainnya, seperti bidang telekomunikasi, pembuatan jalan raya, dan pembukaan jalur hubungan laut antara Suriname dan Belanda. Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak memengaruhi situasi ekonomi dan politik Suriname. Tetapi selama Perang Dunia Kedua, kondisi perekonomian masyarakat Suriname agak membaik. Ini berkat adanya lapangan kerja pada pembangunan instalasi militer sekutu di Paramaribo dan sekitarnya, yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi setelah tentara sekutu menghentikan pembangunan instalasi militernya, kondisi perekonomian terutama masyarakat bawah kembali memprihatinkan. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya merencanakan pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah konferensi meja bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa partai politik yang dibentuk pada dasawarsa itu. Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan kepersiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka pada tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Sejak dari kemerdekaannya dari tahun 1975 sampai sekarang, Suriname telah memiliki 10 presiden, dan sekarang tahun 2022 yang sedang menjabat sebagai presiden adalah Chon Santoki.